Pendaki remaja hilang di Gunung Arjuno ditemukan setelah hampir 100 hari. Pagi itu Gunung Arjuno terlihat tenang. Jalurnya ramai oleh para pendaki yang ingin naik, lalu pulang membawa cerita. Di antara mereka ada seorang remaja, usianya 17 tahun. Ia datang bersama 6 temannya berangkat dari base camp Tretes di Pasuruan. Di awal semuanya terasa ringan. Tawa, obrolan, dan langkah yang masih penuh tenaga menemani perjalanan. Tapi semakin tinggi, kabut mulai turun. Jalur menyempit dan jarak di antara mereka perlahan melebar. Ia bukan pendaki berpengalaman. Kelompok itu juga tidak didampingi pemandu. Di salah satu percabangan jalur, ia tertinggal beberapa langkah. Mungkin berhenti untuk menarik napas. Mungkin ragu memilih jalur. Saat ia melangkah lagi, siluet teman-temannya sudah menghilang di balik kabut. Di gunung, beberapa langkah bisa terasa seperti beberapa kilometer. Teman-temannya baru menyadari ketika mereka berhenti dan menunggu. Mereka memanggil, berteriak, menyusuri jalur yang barusan dilewati. Tapi tidak ada jawaban. Laporan pun dibuat. Tim pencari mulai naik. Hari pertama penuh harapan, hari kedua masih percaya, hari-hari berikutnya berubah jadi minggu. Hingga hampir 100 hari kemudian, seseorang menemukan sisa-sisa yang dikenali dari pakaian dan gesper yang masih melekat. Remaja itu akhirnya ditemukan. Remaja hilang di Gunung Piramid, ditemukan di jurang. Pada akhir Juni 2019, di Gunung Piramid, kawasan Pegunungan Argopuro, Jawa Timur, jalur pendakian basah oleh hujan dan tertutup kabut tipis. Hari itu seorang remaja bernama Torik Rizky Maulidan, berusia 15 tahun, mendaki bersama rombongannya. Menurut keterangan teman-temannya, kondisi di awal masih normal. Mereka berjalan beriringan, saling menunggu di titik-titik tertentu. Jalur mulai menyempit ketika mereka mendekati bagian punggungan. Di satu sisi ada tebing batu, di sisi lain jurang yang turun ratusan meter. Angin bertiup cukup kencang dan kabut beberapa kali menutup pandangan. Salah satu teman Torik bercerita, mereka sempat berhenti untuk minum dan mengatur tas. Saat itu, Torik berada beberapa langkah di belakang. Ketika rombongan melanjutkan langkah, mereka mengira Torik masih mengikuti di belakang. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti lagi dan baru menyadari satu orang tidak ada. Nama Torik dipanggil berkali-kali, tidak ada jawaban. Laporan dibuat hari itu juga. Tim pencari datang dan mulai menyisir jalur, menuruni lereng, dan memeriksa jurang yang curam. Cuaca sering berubah, kabut dan hujan membuat pencarian berjalan lambat. Hampir 2 minggu kemudian, di antara akar dan batang pohon yang menggantung di dinding jurang, tim pencari melihat sesuatu yang tidak bergerak. Saat mereka menuruni tebing dengan tali, sosok itu semakin jelas. Torik ditemukan di dasar jurang sedalam ratusan meter, tubuhnya tersangkut di batang pohon. Pendaki remaja hilang di Gunung Slamet. Sang ayah ikut menyisir jalur. Di lereng Gunung Slamet, pagi itu tidak hanya dipenuhi kabut dan dingin. Ada juga kecemasan yang ikut naik bersama tim pencari. Seorang remaja bernama Syafiq Ridan Ali Razan dilaporkan tidak kembali dari pendakiannya. Jalur yang biasanya ramai oleh langkah para pendaki mendadak berubah jadi jalur pencarian. Di antara para relawan dan petugas, ada satu sosok yang berjalan dengan langkah berbeda. Ayah Syafiq ikut naik, bukan sebagai pendaki, tapi sebagai orang tua yang tidak mau hanya menunggu di bawah. Menurut keterangan teman-temannya, Syafiq terakhir terlihat saat rombongan berhenti untuk beristirahat. Cuaca mulai berubah, angin menguat dan kabut turun pelan-pelan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, satu orang tidak lagi bersama mereka. Nama Syafiq dipanggil dari satu pos ke pos lain. Tidak ada jawaban. Hari demi hari ayahnya tetap berjalan, menyusuri jalur, dan menatap ke arah lereng curam, seolah setiap bayangan bisa saja adalah anaknya. Beberapa hari kemudian, salah satu anggota tim pencari berhenti di sebuah area di bawah jalur utama, dekat lereng yang tertutup semak dan batu. Dari kejauhan, terlihat sebuah sosok terbaring, diam, sebagian tertutup dedaunan dan tanah. Saat tim mendekat, suasana langsung berubah sunyi. Syafiq ditemukan tidak jauh dari jalur pendakian, di sebuah cekungan kecil di lereng gunung. Tubuhnya terbaring tenang, ranselnya masih di punggung, seolah ia berhenti untuk beristirahat, lalu tidak pernah bangun lagi. Ayahnya berdiri beberapa langkah di belakang tim. Ia tidak berlari, ia tidak berteriak, ia hanya berhenti, menatap, dan perlahan berlutut di tanah yang dingin. Tangannya menyentuh tanah, bukan tubuh anaknya, seakan ingin memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata. Rombongan santri terpisah di Gunung Lawu, 16 orang tak pernah kembali. Pada tahun 1987, lebih dari 100 santri dan pembimbing dari sebuah pesantren
berangkat ke kawasan Gunung Lawu untuk kegiatan jelajah alam dan perkemahan. Jumlah mereka sekitar 119 orang, dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil agar lebih mudah bergerak di jalur. Mereka berkemah di area Mojosemi, lalu melanjutkan perjalanan menuju jalur Singolangu. Jalur masih jelas, tawa dan obrolan terdengar di sepanjang barisan. Namun cuaca berubah, hujan turun hampir setiap hari, kabut datang tanpa peringatan, dan suhu semakin dingin saat malam tiba. Menurut keterangan beberapa peserta yang selamat, di salah satu titik perjalanan, kelompok mereka tidak lagi berjalan dalam satu barisan utuh. Ada yang melangkah lebih cepat, ada yang tertinggal karena kelelahan. Saat mereka mencoba berkumpul kembali, tidak semua orang ada di tempat. Nama-nama dipanggil satu persatu, tidak ada jawaban. Kepanikan mulai terasa, dan keputusan diambil untuk turun dan meminta bantuan. Tim pencari kemudian naik ke jalur pendakian. Mereka menyisir hutan, lereng, dan jalur kecil yang tertutup kabut. Beberapa peserta ditemukan dalam kondisi sangat lemah, kedinginan, dan hampir tidak bisa berjalan. Mereka segera dievakuasi turun, namun pencarian tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, kabar paling berat datang. 16 orang, terdiri dari 15 santri dan satu ustaz, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di area yang berbeda di lereng Gunung Lawu. Sebagian dari mereka berada tidak jauh dari jalur utama, seolah kelelahan menghentikan langkah mereka di tengah perjalanan. Satu langkah di kabut Gunung Raung berakhir di bawah puncak. Di Gunung Raung, kabut bisa datang tanpa suara. Beberapa jam sebelumnya, Zakia Putra Andika dan rekannya memulai pendakian menuju kawasan Tusuk Gigi. Mereka datang tanpa pemandu, dengan perlengkapan yang sederhana. Jalur berbatu dan terjal, tapi di awal semuanya masih terasa terkendali. Semakin mendekati punggungan, angin menguat dan kabut menutup pandangan. Di satu titik mereka berhenti untuk mengatur napas dan memastikan arah. Zakia melangkah sedikit lebih dulu, mengikuti jalur yang menurutnya mengarah ke bawah. Bagi orang di belakang, itu hanya beberapa langkah. Bagi kabut, itu sudah cukup untuk menghapus satu sosok dari pandangan. Saat rekannya melangkah lagi, Zakia sudah tidak ada di depan. Panggilan terdengar, lalu hilang di antara angin dan batu. Pencarian dimulai dari jalur yang sama, menyusuri lereng dan celah batu. Cuaca tidak banyak membantu. Kabut datang dan pergi, membuat setiap sudut terlihat serupa. Beberapa hari kemudian, di bawah kawasan Puncak Tusuk Gigi, tim pencari menemukan Zakia di sebuah area berbatu yang curam. Tubuhnya terbaring diam, ransel dan perlengkapannya masih bersamanya, basah oleh embun dan hujan pegunungan, seolah ia berhenti di tempat itu dan tidak pernah melangkah lagi. Pendaki tewas di Puncak Jaya, ambisi 7 puncak dunia berakhir di atap Indonesia. Pada awal Maret 2016, di Puncak Jaya atau Carstens Pyramid, Papua, cuaca berubah cepat. Hujan turun, angin menguat, dan dinding batu yang biasanya keras berubah licin. Hari itu sekelompok pendaki internasional sedang menjalani salah satu tahap dari ambisi besar mereka, menyelesaikan Seven Summits. Bagi banyak pendaki, Carstens adalah puncak paling sulit di antara semuanya. Bukan karena ketinggian, tapi karena medan tebing dan cuaca yang tidak bisa ditebak. Di dalam rombongan itu, ada seorang pendaki perempuan asal Singapura bernama Elsa Pataki, berusia 51 tahun. Sejak pagi, menurut keterangan tim, ia sudah terlihat melambat. Langkahnya tidak lagi seirama dengan yang lain. Napasnya berat dan beberapa kali ia harus berhenti lebih lama. Namun target hari itu jelas. Mereka ingin menyentuh puncak. Pendakian tetap dilanjutkan. Tali demi tali dilewati, tebing demi tebing dipanjat. Di atas hujan es mulai turun dan suhu semakin rendah. Saat perjalanan turun dimulai, kondisi Elsa memburuk. Di salah satu titik jalur, ia tidak lagi mampu berdiri. Tim menghentikan langkah, menutupi tubuhnya dengan jaket dan poncho, lalu memanggil bantuan melalui radio. Cuaca membuat helikopter tidak bisa mendekat. Tim SAR hanya bisa bergerak dari bawah dengan berjalan kaki dan tali. Menjelang malam, Elsa dinyatakan meninggal dunia di jalur pendakian, tidak jauh dari rute yang mengarah kembali ke base camp. Sleeping Beauty di Everest, mimpi menjadi jejak di salju. Pada pertengahan Mei 1998, di lereng Mount Everest, 2 orang mendaki membawa mimpi yang sederhana dan berat. Francis Arsentiev dan suaminya, Sergei. Di rumah, anak mereka yang masih kecil terbangun dari mimpi buruk. Ia bercerita tentang 2 orang yang tersesat di gunung dan tidak bisa turun. Francis tersenyum dan menenangkan. Pendakian mereka sunyi. Tidak ada radio, tidak ada tim besar, tidak ada Sherpa yang menunggu di belakang. Pada tanggal 22 Mei, Francis mencapai puncak. Ia berhasil, tapi jam sudah lewat dari batas aman untuk turun.
Matahari mulai condong, dan Everest memasuki wilayah yang disebut pendaki sebagai death zone, tempat tubuh manusia perlahan menyerah pada udara tipis dan dingin. Di perjalanan turun, pasangan itu terpisah. Sergei berhasil kembali ke camp. Francis tidak pernah sampai. Keesokan harinya, Sergei mengambil satu botol oksigen dan naik lagi. Ia ingin mencari istrinya sendiri, meski cuaca memburuk dan tubuhnya sudah kelelahan. Namun ia tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian seorang pendaki lain melihat sosok berjaket ungu terbaring di salju, tidak jauh dari jalur. Itu Francis. Ia masih hidup, tapi hampir tidak sadar. Dingin membuat pikirannya kacau. Tubuhnya terasa panas, padahal suhu di sekitarnya membekukan segalanya. Pendaki itu mencoba membantu. Ia memakaikan kembali pakaian yang dilepas Francis. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya yang sudah kaku. Tapi di ketinggian itu, setiap menit terasa seperti mengorbankan nyawa sendiri. Akhirnya ia harus memilih, tetap tinggal dan kemungkinan besar tidak ada yang selamat, atau pergi dan meninggalkan seseorang di salju. Ia pergi. Francis meninggal malam itu. Tubuhnya tetap di sana selama bertahun-tahun. Para pendaki yang lewat menyebutnya Sleeping Beauty karena wajahnya terlihat tenang, seolah sedang tidur di tengah badai. Sekitar setahun kemudian, para pendaki menemukan jenazah Sergei di jalur turun, beberapa ratus meter di bawah tempat Francis terbaring. Dari posisinya, banyak yang percaya ia jatuh saat berusaha mencapai istrinya. 36 orang lewat di Everest. Pria yang tidak pernah sampai pulang pagi tanggal 15 Mei 2006. Jalur turun Mount Everest dipenuhi pendaki yang baru saja mengejar puncak. Wajah-wajah lelah, napas berat, dan langkah yang diseret pelan di udara yang hampir tidak bisa dihirup. Di ketinggian sekitar 27.000 kaki, ada sebuah celah batu kecil di tepi jalur. Para pendaki menyebutnya Green Boots Cave. Di dalamnya duduk seorang pria bernama David Sharp. Tubuhnya membungkuk, lututnya dipeluk ke dada, bibirnya biru, bulu matanya dipenuhi kristal es. Ia masih hidup, tapi hampir tidak sadar. Pendaki pertama yang menemukannya berhenti, memberi oksigen, menggoyang bahunya. Sharp membuka mata sebentar, lalu menutupnya lagi. Ia terlalu lemah untuk berdiri. Beberapa menit kemudian, pendaki lain datang. Lalu yang lain lagi. Jalur di luar gua berubah menjadi antrean panjang menuju puncak. Tali ditarik. Karabiner berbunyi. Sepatu berderap melewati mulut gua. Sebagian orang bertanya, masih hidup? Sebagian mencoba menariknya berdiri. Sebagian hanya melihat, lalu melangkah pergi. Sharp tetap di tempatnya. Siang datang. Angin turun dari punggungan. Suhu makin jatuh. Tubuh Sharp semakin kaku. Sore hari, seorang pendaki duduk lebih lama di sampingnya. Ia mencoba menyelimuti tubuh Sharp dengan jaket. Ia memanggil lewat radio. Tidak ada tim yang bisa naik cukup cepat ke ketinggian itu. Ketika matahari mulai tenggelam, pendaki itu berdiri. Ia harus memilih antara tetap tinggal dan ikut mati, atau pergi dan tetap hidup. Ia pergi. Malam itu, David Sharp meninggal di dalam celah batu itu. Dan kalau kisah ini membuatmu berhenti sejenak dan menoleh ke dalam diri sendiri, tekan subscribe, beri like, dan tuliskan di kolom komentar apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi mereka.